Pemirsa, Sandra Dewi cabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset olah penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Muiz. Ya, terkait hal ini pemirsa, vonis Harvey 20 tahun penjara sebagai terpidana kasus korupsi tata kelola timah dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim pada hari Selasa. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto berujar setelah menimbang para pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Terkait hal itu maka hakim menetapkan, menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sebelumnya, aktris Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi timah suaminya Harvey Muiz. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Selain aset atas nama Harvey, ada pula aset atas nama Sandra Dewi yang dirampas. Aset itu diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik kepada dokter kecantikan Reza Gladys. Dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa? Yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sudah selesai dan tidak. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kasus dugaan pengancaman pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang melibatkan artis Nikita Mirzani. Selama menjalani persidangan, pemirsa, Nikita juga kerap menunjukkan sikap yang dianggap tidak wajar. Kasus dugaan pengancaman pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan artis Nikita Mirzani NM terhadap pengusaha skincare Reza Gladys menjadi sorotan publik. Tidak hanya kasusnya, namun Nikita selalu menunjukkan sikap atau hal-hal yang dianggap tidak wajar selama menjalani persidangan. Bahkan JPU sempat menyatakan ada 8 poin yang memberatkan dalam tuntutan terhadap terdakwa. Salah satunya adalah sikap Nikita yang dinilai tidak menghargai jalannya persidangan. Dan kini tiba saatnya, Ikmir akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Awal kasus ini bermula dari kritik Nikita di media sosial terhadap produk skincare milik Dr. Reza Gladys.
Konflik semakin memanas dan berujung pada dugaan pemerasan. Nikita Mirjani beserta asistennya Ismail Marzuki diduga meminta uang tutup mulut dari para pemilik skincare. Atas adanya dugaan pemerasan itu, pada Desember 2024, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirjani atas dugaan pengancaman, pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka pada Februari 2025. Keduanya ditahan pada Maret 2025. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan truk molen dan 2 sepeda motor di Gunung Kidul, Yogyakarta. 3 korban tewas. Inilah rekaman warga yang memperlihatkan kondisi 3 korban terjepit usai 2 sepeda motor ditabrak truk molen di Pedukuhan Kedon Miri, Kelurahan Karanghuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Diketahui ketiga korban bernama Masud Zairi 19 tahun, Bima Dwi Satmoko 21 tahun dan Rianto Budi Santoso berusia 56 tahun. Ketiganya tewas dengan luka parah di tubuhnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas menggunakan mobil derek untuk mengeluarkan korban dari bawah truk. Kecelakaan diduga akibat truk molen melebar saat menikung hingga menabrak 2 sepeda motor dari arah berlawanan. Ada kendaraan 2 sepeda motor yang mengarah dari arah Rongkop menuju Girisobo. Kemudian sesampainya di TKP, jalan menanjak dan menikung. Dari arah berlawanan terdapat kendaraan truk barang yaitu truk molen dari arah yang berlawanan. Kemudian karena dari arah berlawanan truk molen itu menikung agak ke kanan. Terjadilah kecelakaan di TKP yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Ketiga korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk diotopsi dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pengemudi dan kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolres Gunung Kidul untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Gunung Kidul DIY Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, siswa SMK tewas tertabrak truk trailer di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kesal pada ulah berkendara ugal-ugalan, warga marah dan menghakimi sopir truk. Seorang siswi SMK pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Gudang Peluru Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin siang. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan yang berusia 16 tahun ini diketahui bernama Aulia Dias Ramadhani yang tewas setelah tubuhnya terlindas ban truk trailer. Korban ditemukan terbujur kaku di tengah jalan dengan luka di sekujur tubuh. Warga geram dan langsung menghakimi sopir truk trailer yang tidak membawa surat-surat kelengkapan mengemudi. Supir truk trailer mengatakan kejadian ini bermula saat dirinya melaju dari arah Marunda menuju Cilincing. Tiba-tiba korban yang mengendarai motor di samping kendaraannya ditabrak oleh pengendara motor lainnya hingga korban masuk ke kolong kendaraan dan terlindas. Kan motor itu nyalip, terus ditabrak dari belakang sama motor yang lain. Dari belakang saya lagi jalan pelan nih. Terus ada motor dari belakang nabrak korban yang itu. Terus motor yang nabraknya lari. Terus kena buntut saya lah. Posisi korban ini di belakang abang? Iya, posisi korban dia mau nyalip terus ditabrak dari belakang sama motor yang lain. Berarti masuk ke kolong apa gimana bang? Langsung ke kolong. Si korban yang ini langsung ke kolong. Jadi seolah-olah saya yang jadi korban ibaratnya bang. Lah abang melajunya kenceng nggak? Pelan. Orang jalur ada batasnya ini. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan pihak kepolisian agar dapat mengetahui penyebab sebenarnya. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Utara.